Pemirsa, tim advokasi keluarga SB melayangkan somasi ke sejumlah pihak, diantaranya somasi ditujukan untuk mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, politikus PKS Fahri Hamzah, dan loyalis Anas, dan aktivis PPI Sri Mulyono. Somasi diberikan terkait pernyataan mereka yang bernada negatif dan dianggap merugikan. Ada apa di balik somasi dari keluarga SB ini? Dan untuk membahasnya telah hadir di Studio Berita 1 tim advokasi keluarga SB, Bahtiar Sitanggang, dan nantinya kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan politikus PKS Fahri Hamzah. Pak Bahtiar, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Bahtiar, apa sebetulnya tujuan SB kemudian melayangkan somasi ke sejumlah pihak? Kita katakan ada nama Rizal Ramli, Sri Mulyono, dan juga Fahri Hamzah. Pak SBY ingin sebenarnya memberikan pelajaran bahwa segala sesuatunya diselesaikan dengan baik. Baik artinya lewat somasi? Tidak. Itu diingatkan dulu. Apakah orang ini benar mengemukakan apa yang dikemukakan? Jadi bukan yang dikritik. Ada berita-berita yang tidak tepat menurut beliau. Sehingga itu perlu diluruskan. Untuk itu dipakai sarana hukum melalui advokat. Oke, tapi apakah kemudian somasi ini memang ide dari SB sendiri atau memang saran dari tim kuasa hukumnya? Soal ide dari siapa itu, tapi itu adalah prosedur. Sebenarnya kami itu tidak semata-mata mensomasi, tetapi meminta klarifikasi dulu secara musyawarah. Apakah yang dikemukakan yang bersangkutan benar apa tidak, punya bukti apa tidak. Proses klarifikasinya selama ini seperti apa sehingga kemudian lanjut ke somasi? Sebenarnya itu yang dikirimkan itu adalah permintaan untuk musyawarah. Tapi kemudian tidak ada tanggapan dari pihak-pihak yang kemudian sekarang dilancarkan ataupun dilayangkan somasinya? Boleh dikatakan tidak ada tanggapan, boleh juga ada. Karena kalau misalnya ada tanggapan, tapi kenapa kemudian diambil ke ranah hukum somasi? Orang sudah pernah berhadapan dengan Sri Mulyono. Dan jangan dianggap bahwa kita itu mau mengancam, tidak. Kita itu meminta melalui surat minta klarifikasi. Tapi kesannya ini SB seolah sensitif terhadap kritik, sensitif terhadap kemudian pernyataan-pernyataan yang dirasa negatif seperti itu. Bukan soal sensitif. Adalah suatu hal yang tidak baik apabila melontarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi ini seakan menjadi presiden buruk untuk kebebasan berpendapat. Ketika orang kemudian ingin mengkritik kebijakan ataupun kinerja pemerintahan SB menjadi takut, menjadi khawatir. Tidak. Harus dibedakan antara kritik dengan mencederai martabat, harkat dan martabat. Kritik itu adalah dibutuhkan. Siapapun butuh kritik. Kalau enggak dia bisa akan kena jurang. Tetapi kalau berlebihan, kritik itu adalah kritik saran ada yang baik. Gitu. Oke, kita simak pernyataan dari Rizal Ramli menurut dari tim kuasa hukum SB. Kemudian apa yang membuat ini bukan kritikan tapi lebih pada pernyataan yang sifatnya negatif seperti itu? Ada yang memang yang negatif. Karena katanya menurut Rizal Ramli bahwa jabatan wakil presiden itu adalah gratifikasi. Coba dulu, di mana mungkin hal-hal seperti itu? Kita coba dulu, adu argumentasi, apa itu ada gitu. Ya udah, kalau memang nggak ada, ya udah bilang aja nggak ada. Sri Mulyono? Sri Mulyono itu dia katakan bahwa presiden memerintahkan KPK dari Jeddah. Apa mungkin presiden memerintah KPK? Untuk Fahri Hamzah? Untuk Fahri Hamzah. Karena di situ ada kata dari Fahri Hamzah, sudah beberapa terdakwa menyebut nama Ibas. Sampai sekarang menurut kita itu tidak pernah kita temukan gitu. Jadi untuk itu kita minta coba dulu punya enggak gitu. Itu artinya hanya tudingan-tudingan menurut dari SB ataupun tim kuasa hukumnya seperti itu. Tapi kemudian tidakkah cukup argumentasi kuat kemudian SB mengeluarkan pernyataan untuk kemudian mematahkan tudingan-tudingan itu tanpa harus kemudian melayangkan somasi? Terlalu simpel kalau seperti itu. Kalau hanya SBY menanggapi gitu tuh, itu dan juga itu juga tidak mendidik gitu loh. Pernahkah kemudian mencoba cara seperti itu, kemudian melakukan argumen yang kuat ataupun memberikan pernyataan yang membantah mengenai tudingan-tudingan seperti itu dilakukan oleh SBY?
Saya tidak mau mencampuri yang sebelumnya. Kita itu bahwa itu dikasih ke kita, setelah itu kita coba kerjakan itu. Itu tugas kita. Jadi harus ada batasnya. Apakah SBY sebelum dikasih kuasa ke kita, itu saya tidak mau mencampuri. Jadi kemudian dikonfirmasi ulang Pak Bahtiar, artinya somasi ini dilayangkan karena sejumlah pihak ini... Jangan dulu berpatokan somasi. Kita itu minta klarifikasi. Kita minta penjelasan. Kita minta bukti secara kekeluargaan. Melalui surat, tolong datang. Apakah pernyataan Anda ini benar? Artinya somasi sudah dilayangkan atau tidak sampai detik ini? Itu rahasia toh. Sebenarnya kan itu surat somasi sudah disampaikankah kepada Rizal Ramli, Fahri Hamzah dan juga Sri Mulyono? Iya, tetapi itu sudah disampaikan. Tidak somasi mutlak. Itu adalah permintaan untuk ketemu. Jadi ada bedanya gitu loh. Ada bedanya berarti artinya bukan somasi dong Pak Bahtiar, hanya kemudian minta klarifikasi. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Bahtiar, ini mengenai somasi ataupun pernyataan klarifikasi ini kemudian harus dijelaskan karena saya sedikit bingung, apakah ini kemudian somasi atau pernyataan klarifikasi? Perlu saya luruskan ya. Di situ ada somasi dari istana, kami itu tidak mendapat kuasa dari istana tetapi dari SBY dan keluarga ya. Itu harus diluruskan dulu satu. Begini, di situ adalah permintaan untuk klarifikasi apakah yang bersangkutan benar-benar mengatakan seperti itu. Untuk itu kami butuh bukti dari saudara. Oke. Itu. Baik, Pak Bahtiar, untuk kemudian mengkonfrontir apakah ini surat somasi ataupun surat klarifikasi, apa kemudian tanggapannya? Kita sudah tersambung dengan politikus PKS, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Bapak Fahri Hamzah. Pak Fahri. Halo, ya. Pak Fahri. Ya, Pak Fahri, apakah kemudian Pak Fahri kemudian sudah menerima surat somasi atau tadi dikatakan oleh Pak Bahtiar ini bukan somasi sebetulnya, hanya minta klarifikasi dari SBY dan keluarga mengenai pernyataan Pak Fahri sendiri. Apakah Anda sudah menerima surat itu? Ya, saya menerima surat sebelum saya ini sekarang saya lagi di tengah laut nih, di Selat Alas nih, antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jadi saya terima surat yang belum ditandatangani. Nah, rupanya sekretaris saya juga bilang ke mereka ini kalau suratnya nggak ditandatangani. Nah, setelah itu mungkin mereka tanda tangani, saya nggak tahu itu. Tapi memang nggak tahu kalau konsep yang pertama dengan yang baru itu ada perbedaan. Tapi saya belum lihat begitu ya. Yang saya bingung sekarang ini, yang dipersoalkan apa juga saya belum tahu. Ini masalah apa juga saya belum tahu. Padahal saya kan tidak mengatakan hal-hal yang spesifik gitu. Jadi yang saya takut ini adalah ini tanda-tanda yang kurang baik bagi Pak SBY dan keluarganya, karena menurut saya ini semacam seperti menggali kubur begitu, menyelesaikan masalah dengan akan meninggalkan problem yang banyak di kemudian hari. Lebih baik dipikir lebih panjang dulu lah. Oke, Pak Fahri, tapi sebetulnya pernyataan Anda yang menjadi sorotan adalah mengenai mendesak KPK untuk memeriksa anak kedua SBY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, atas dugaan keterlibatan dalam kasus Hambalang. Itu kemudian yang menjadi sorotan. Pak Fahri, tanggapannya? Ya, saya kan nggak ada hubungannya dengan Ibas kan. Saya kan hubungan saya dengan tugas saya sebagai anggota Komisi 3 yang mengawasi lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Dan apa yang saya lakukan itu adalah pertanyaan terhadap fakta-fakta bahwa pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan itu tidak terlaksana, dan menurut saya ditebang pilih ya, dan terjadi banyak sikap-sikap yang menghancurkan iklim kepastian hukum di negara kita ini gitu loh. Pak Fahri, artinya tanggapan Anda Pak Fahri, artinya tanggapan Anda mengenai somasi yang dilayangkan kepada Anda seperti apa? Saya belum tahu, tapi saya akan melihat dulu, karena saya merasa kalau ada orang
mempersoalkan sesuatu secara pribadi atas sikap saya yang tidak pernah pribadi sifatnya, berarti jangan-jangan memang dia menganggap ada masalah pribadi dengan saya. Ya saya harus selesaikan. Oke. Saya akan hadapi gitu loh, tetapi karena saya merasa saya dengan Pak SBY dan keluarganya, juga Pak Hatta dan keluarga, selama ini nggak ada masalah. Kita nggak pernah saling menyerang pribadi. Oke, baik. Tapi kalau ada tuduhan bahwa saya melakukan serangan pribadi, ya itu saya juga bisa serius gitu loh. Baik, Pak Fahri, kita tanyakan langsung pada perwakilan dari tim advokasi hukum keluarga SBY. Bagaimana Pak Bahtiar tanggapannya? Ya nanti ya Pak Fahri masih di jalan, beliau juga melihat nanti akan melihat dulu suratnya gitu. Setelah itu nanti barangkali apa tanggapan beliau. Tapi kemudian yang diinginkan oleh SBY dan keluarga untuk Fahri Hamzah adalah memberikan klarifikasi seperti apa? Ya apa ada? Itu ada di situ tertulis keterangan dari beberapa terdakwa gitu. Yang kita juga sepakat seperti yang dibilang Pak Fahri, bahwa apabila KPK melakukan itu ya biarkan, kalau ada faktanya silakanlah KPK bekerja. Jika kemudian membiarkan KPK untuk bekerja, untuk apa kemudian SBY merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan Pak Fahri Hamzah? Bukan terganggu. Jadi apa Pak? Itu perlu ada kejelasan gitu loh. Kejelasan mengenai apakah kan selama ini belum, kita juga cari bahan-bahannya, apakah sudah ada yang menyebutkan nama Ibas? Tidak ada gitu kan. Siapa tahu ada Pak Fahri punya. Ini media bisa menjadi ajang klarifikasi yang jelas seperti itu. Kita langsung tanyakan kepada Pak Fahri, apa yang ingin disampaikan atau bagaimana Pak Bahtiar? Tidak pada tempatnya, karena itu adalah hubungan antara kami dengan Pak Fahri. Oke. Jadi kami juga menghormati beliau. Oke, Pak Fahri, tapi tanggapan Anda mengenai tadi dikatakan apakah betul ada terdakwa kemudian yang menyebut-nyebut nama Ibas seperti itu? Ada itu dimuat kalau tidak salah di pikiran rakyat dan beberapa gitu. Cuma itu aja sebenarnya. Kalau Pak Fahri bilang itu tidak ada ya, kita itu mau baik-baik kok. Oke. Pak Fahri, tanggapannya? Dan jangan lupa Pak Fahri bilang dia tidak ada masalah dengan keluarga SBY dan juga keluarga Pak Hatta Rajasa, selama ini baik-baik. Kita kan bukan kurang kerjaan, tapi kita tolong saling setiap persoalan kita usahakan selesai dengan secara kekeluargaan. Itu namanya sama-sama anak bangsa gitu. Jadi jangan kita dianggap seolah-olah enggak. Kalaupun ini diramaikan oleh media, ya kita senang juga lah. Oke, Pak Fahri, tanggapannya jika kemudian diminta untuk klarifikasi mengenai pernyataan Anda seperti apa? Jadi gini, saya ingin titip pesan juga ke Pak SBY melalui para lawyer ini ya. Kalau Pak SBY sempat mendengar saya dan apa yang saya katakan yang sesungguhnya ya, maka saya bisa menunjukkan kepada Pak SBY bahwa sumber dari bencana yang kita hadapi sekarang ini, ketidakpastian, kekacauan dan sebagainya itu, pasti dia sependapat dan sepaham dengan apa yang saya utarakan. Cuman mungkin itu diambil pribadi oleh Presiden, padahal saya tidak ada maksud pribadi. Tetapi kalau Presiden keliru, ya itu yang saya bilang dia bisa menggali kuburnya. Membaca apa yang dia maksudkan, apa yang saya maksudkan, maka dia akan terbantu tentang bagaimana membantu memperbaiki keadaan hukum di Indonesia ini yang diacak-acak, yang dikacaukan oleh segelintir lembaga penegak hukum yang hanya menikmati popularitas lalu kemudian merusak-rusak sistem hukum gitu loh. Baik. Harusnya itu yang dia baca dari saya, bukan mengambil pribadi atau tersinggung pribadi kayak anak-anak gitu loh. Tapi baca apa yang saya maksudkan, yang secara dalam saya pikirkan, yang konsisten saya katakan, harusnya itu yang membuka mata beliau gitu. Karena saya ini punya tugas memantau lembaga penegak hukum. Baik, Pak Fahri dan juga Pak Bahtiar, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Bahtiar, tadi seperti dikatakan oleh Pak Fahri, harusnya kemudian SBY melihat gambaran besar dari pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Fahri bahwa kemudian ada lembaga-lembaga penegak hukum yang hanya kemudian mencari citra ataupun ini penegakan hukum di Indonesia kemudian diacak-acak seperti itu. Itu gambaran besar yang harus kemudian dilihat oleh SBY, bukan secara pribadi. Bagaimana tanggapannya? Ya, mudah-mudahan Pak SBY melihat itu, mendengar itu. Itu kan enggak, kalau umpamanya ada instansi penegak hukum yang seperti itu, ya memang tugasnya Pak Fahri untuk mengoreksi sebagai Komisi 3.
Ya kita lihat aja, apakah memang KPK itu pilih buluh atau mengacak-acak atau hanya pencitraan. Oke. Itu saya pikir bukan, itu saya harus membatasi diri untuk tidak mencampur itu. Oke, Pak. Kemudian juga alasan somasi ataupun tadi klarifikasi adalah pernyataan yang kemudian tidak benar dinyatakan oleh sejumlah pihak seperti itu. Apakah kemudian artinya SBY juga akan mensomasi atau tidak memberikan atau meminta klarifikasi misalnya terhadap WikiLeaks, Washington Post? Kan kemudian ada berita-berita yang tidak benar juga mengenai SBY dan kemudian ada pernyataan-pernyataan negatif. Misalnya WikiLeaks mengatakan ada bagaimana SBY mempengaruhi jaksa dan hakim agung untuk melindungi figur politik yang korup dengan menggunakan wewenangnya, ataupun kemudian Washington Post pada 21 Januari 2014 mengeluarkan berita headline Indonesian President said he believes in witchcraft atau ilmu hitam. Apakah kemudian dua lembaga seperti ini juga akan disomasi oleh SBY ataupun diminta klarifikasinya? Rasanya bukan, kita akan melihat dan tidak semua yang perlu. Tidak semua perlu ditanggapi kan. Jadi kita akan lihat. Tapi rasanya ini merupakan somasi dari seorang presiden yang pertama ada di dunia kemudian mensomasi rakyatnya sendiri seperti itu? Oh tidak, barangkali ya jangan lupa bahwa kita ini memasuki era reformasi. Di era reformasi ini seolah-olah tidak ada lagi etika. Sehingga setiap orang mempunyai kewenangan untuk itu yang mau dicegah. Kalau Pak Fahri bilang itu seperti itu, nanti kita coba apakah itu memang masalahnya di pihak sana, berarti sebenarnya kan itu adalah urusannya penegak hukum kan gitu. Jadi kita mau coba memilah-milah. Tetapi bagaimana supaya setiap orang itu menghargai orang lain. Kalau mengkritik pekerjaannya kamu tidak baik, ya kalau tidak baik tunjukkan apa yang baik dan arahkan kan gitu yang baik. Jadi tidak sembarang menuding bahwa di sana adalah korupsi, korupsi gratifikasi, korupsi jabatan. Itu yang antara lain yang mau kita coba bawa ke proporsi yang sebenarnya. Sehingga ada sehingga setiap orang itu punya ukuran mana yang baik, mana yang Pak tidak. Pak Fahri, ini artinya untuk langkah ke depannya apa yang kemudian akan Anda lakukan? Kalau saya tuh ya, saya nggak pernah berjuang untuk kepentingan pribadi. Jadi saya nggak pernah merasa punya takut atau apa gitu karena saya nggak pernah punya masalah pribadi. Pribadi saya itu sudah hilang ya. Yang saya pikirkan ini adalah satu bangsa yang linglung dan limbung ya. Dan sekarang ini pemimpin tertingginya malah limbung gitu loh. Jadi saya melihat Pak SBY itu adalah korban dari sikapnya sendiri dari awal yang tidak tegas, yang membiarkan permainan-permainan citra yang berlebihan, yang merusak tujuan dan orientasi kita di dalam melaksanakan tahapan-tahapan transisi kita dalam demokrasi ini secara pasti dan secara tetap begitu. Nah sekarang beliau sendiri mulai kena akibatnya, makanya melakukan self defense yang berlebihan. Saya masih mengharapkan agar Pak SBY berpikir kembali agak dalam bagaimana mengakhiri masa akhir dari jabatan beliau yang tinggal beberapa bulan ini. Marilah beliau berbicara dengan para pakar hukum, tidak dalam konstruksi konfrontasi, tapi minta masukan apa yang terjadi sekarang ini. Kenapa ada kekacauan kepastian hukum? Kenapa lembaga penegak hukum nggak dihormati? Kenapa orang itu nggak mau dituduh bersalah? Kenapa orang itu membela dirinya itu secara gagah? Bukankah kalau dalam negara hukum, orang itu kalau udah salah itu keok gitu loh. Tapi di tempat kita ini, lembaga penegak hukumnya yang diserang oleh orang. Ada salah dan Pak SBY harus lihat itu gitu loh. Baik Pak Fahri, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Pak Bahtiar, terakhir tanggapannya ini bagaimana kemudian ketika proses ini berlangsung ke depannya akan seperti apa? Apakah kemudian akan ada langkah proaktif dari keluarga SBY ataupun dari SBY sendiri terhadap sejumlah pihak ini atau bagaimana? Kita akan menunggu sampai seberapa. Apakah kita itu sebenarnya semakin dewasa sebagai bangsa apa tidak? Apakah akan ada batasan waktunya dari surat yang dilayangkan kepada sejumlah pihak ini? Ini kan dalam proses dan juga jangan dianggap bahwa kita itu cari musuh, tidak. Kita itu mau menyelesaikannya secara baik-baik, secara kekeluargaan. Jadi tidak ada batasan waktu? Ada di situ. Kalau umpamanya di batas waktu yang tidak dituruti seperti yang ada dalam surat, ya kita akan surati. Jangan lupa sekarang itu sarananya juga banyak. Jadi ada per telepon, ada dengan SMS. Jadi kita tidak tahu sekarang ini bagaimana prosesnya. Tetapi yang perlu sebenarnya bagaimana penyelesaiannya di mata umum, karena udah sempat disorot media kan.
Tapi SBY dan keluarga kemudian masih membuka pintu untuk penyelesaian baik-baik tanpa harus kemudian ke ranah hukum seperti itu, Pak Bahtiar? Dan justru untuk baik-baik makanya dikasih ke penasihat hukum. Presiden SBY tidak menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, Pak Bahtiar terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam, Pak. Somasi kuasa hukum keluarga Presiden SBY terhadap sejumlah politikus bisa jadi karena kekhawatiran SBY terhadap kader Demokrat agar tidak kembali terjerat kasus hukum. Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama pengamat politik, Bapak Heri Budianto. Pak Heri, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Heri, ini bagaimana kemudian penilaian Anda mengenai langkah SBY untuk kemudian melakukan somasi terhadap sejumlah pihak yang dikatakan pernyataannya tidak benar menurut SBY? Ya, ini lebih kepada upaya untuk mempertahankan diri ya, atau upaya untuk melakukan sebuah tadi sudah disebut oleh Bung Fahri sebagai self defense ya yang dilakukan oleh SBY. Kita tahu ada kekhawatiran yang besar. Saya melihat bahwa di akhir masa jabatan memang Presiden SBY ini terlihat seperti muncul di depan publik itu kemunculannya seperti emosi, lalu kemudian kita bisa lihat beberapa bagian daripada itu ada kekhawatiran pada dirinya terhadap serangan-serangan politik yang dilakukan kepada dirinya maupun kepada keluarga. Nah, sehingga upaya menunjuk pengacara untuk melakukan pembelaan secara hukum ya, terutama kan yang disasar adalah yang disebut oleh pihak Cikeas atau istana, kita katakan seperti itu, adalah serangan-serangan yang bersifat pribadi kepada keluarga. Tapi ternyata kalau kita lihat dari 3 nama yang muncul belakangan, itu kan bukan hanya upaya yang dilakukan kepada keluarga, tapi juga pada Wapres Budiono misalnya ya, Rizal Ramli yang sangat getol ya menyuarakan soal kasus Bank Senturi. Nah, akhirnya ini kan menjadi sebuah hal yang besar, yang panjang. Artinya juga melibatkan berbagai macam orang dekat, katakan seperti itu, atau jajaran di kabinet juga seperti itu. Nah, tapi Pak Heri, menurut tim kuasa hukum mengatakan bahwa ini sebagai bentuk pelajaran agar kemudian agar lebih bisa saling menghargai, menghormati seperti itu. Kemudian mekanisme self defense seperti inikah yang memang harus diambil oleh seorang SBY ketika ada pernyataan-pernyataan yang menurut beliau mungkin tidak benar ataupun negatif? Mestinya tidak ya. Justru ini kan menimbulkan polemik baru ya di tengah masyarakat, dan terus terang saja polemik-polemik seperti ini kan yang dirugikan kembali Presiden SBY. Oleh karena itu dia menjadi bumerang untuk SBY sendiri menurut Anda? Iya, pasti bumerang. Karena kan yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang akan disomasi, katakan seperti itu, mereka kan melakukan perlawanan. Nah, melakukan perlawanan ya ketika dipanggil saja sudah mulai ada celah misalnya ya. Ya ini yang menurut catatan saya ada hal-hal yang sangat sederhana tapi administratif yang luput dari pengamatan atau yang dilakukan oleh kuasa hukum kan, misalnya surat yang salah dan lain sebagainya, ada redaksional yang keliru dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya mestinya tidak dilakukan ya, tidak terjadi ya hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang kemudian yang dilakukan oleh teman-teman yang akan disomasi, katakan seperti itu kan, mereka melakukan serangan balik tadi dengan lantang dikatakan oleh Bung Fahri, kalau ini betul-betul dilakukan somasi kan perlawanan hukum juga akan dilakukan gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa pada akhirnya itu terjadi semacam serangan balik kepada Presiden SBY sendiri. Jadi bukan bentuk klarifikasi yang nantinya akan didapatkan, tapi justru menjadi kisruh, menjadi keruh seperti itu, Pak Heri? Ketika Presiden SBY menunjuk Bung Palmer Situmorang ya, ketika itu menjadi kuasa hukum keluarga kan, kita juga sudah mengatakan bahwa ini adalah langkah yang keliru. Karena apa? Kritik yang dilakukan ya, kan kemudian tim kuasa hukum mengatakan yang akan disasar bukan kritik silahkan saja ya, tapi upaya-upaya yang seperti fitnah dan lain sebagainya itu yang akan disasar. Nah, tapi kan kalau saya cermati dari beberapa hal ya terkait dengan misalnya katakan Rizal Ramli dan segala macam, itu kan pesan-pesan politik yang lebih banyak muncul gitu ya. Kalau pesan politik itu kan kritik, beda dengan bahasa hukum gitu. Ya kalaulah kemudian itu dikatakan kalau memang punya bukti silahkan disampaikan lalu kemudian bisa diteruskan secara hukum, ya saya juga mendorong kepada teman-teman misalnya katakan Pak Rizal Ramli ataupun
Pak Fahri, Sri Mulyono dan lain sebagainya, beberapa nama yang kita katakan misalnya getol menyebut nama Ibas misalnya dalam beberapa kasus misalnya seperti itu, ya itu menindaklanjutnya ke ranah hukum. Oke, baik. Pak Heri, kita tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Heri, jika kemudian tujuan SBY adalah tadi dikatakan oleh tim kuasa hukumnya memang ini pelajaran seperti itu, ataupun inginnya adalah klarifikasi, bukankah kemudian seharusnya ada pernyataan membantah ataupun pernyataan bantahan, argumentasi yang kuat akan cukup mematahkan tudingan-tudingan itu tanpa kemudian harus masuk ke ranah hukum menurut Anda atau bagaimana? Begini, ada dua hal harus kita bedakan. Karena selama ini yang direspon oleh Presiden SBY itu ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah semua wacana atau isu-isu atau perkataan atau materi-materi yang ada di pengadilan itu yang direspon. Contoh misalnya soal Bunda Putri dan lain sebagainya itu kan berada di ranah pengadilan. Dan yang kedua adalah soal politik, tentu ya pesan politik kritik lebih banyak ya yang dialamatkan soal kinerja Presiden SBY lah, soal macam-macam ya. Nah, dua hal itu mestinya penanganannya berbeda. Jadi tidak bisa dua hal itu menjadi hal yang sama. Ketika kita bicara tentang misalnya materi hukum yang muncul di pengadilan, ketika ada pihak-pihak tertentu menyebutkan nama-nama tertentu, katakanlah kalangan yang disebut itu dekat dengan keluarga si Keas atau Presiden SBY atau siapapun lah misalnya, dan Presiden merasa terganggu, perlawanannya bukan di ranah publik, tapi itu kan diselesaikan juga pada ranah hukum. Ini menurut saya, orang yang mendalami persoalan politik ya, mungkin bahasa hukum berbeda, tapi menurut saya itu yang paling elegan dilakukan. Karena ketika itu menjadi wacana publik, pasti akan dirugikan gitu. Contoh kemarin soal Bunda Putri pada akhirnya kan menjadi polemik ketika Presiden SBY memberikan respon, karena respon yang diberikan pada akhirnya berlebihan kan. Tuh. Lalu kemudian kalau pesan politik, ini kan sebuah negara demokrasi, kebebasan di mana orang kemudian bebas menyatakan pendapat ya, tapi tidak sebebas-bebasnya juga, kan masih dalam koridor, katakan seperti itu. Apa yang direspon misalnya oleh katakanlah teman-teman seperti saya, opinion maker atau teman-teman yang lain melakukan kritik terhadap presiden atau kinerjanya atau kabinetnya, itu kan berdasarkan fakta yang ada. Kita juga tidak melihat sesuatu hal itu dengan nol, lalu kemudian itu yang kemudian diterjemahkan sebagai sebuah fitnah. Gitu. Baik, Pak Heri, artinya ini langkah lanjutan ketika kemudian polemik seperti itu sudah terjadi mengenai somasi kemudian sudah terungkap di media. Ini langkah lanjutan dari SBY kemudian harusnya seperti apa dan tim kuasa hukumnya ini? Ya, saya justru mengatakan karena ini sudah terlanjur ya mestinya tidak perlu ada kuasa hukum. Kalau ada ya mungkin berhenti saja ya, karena masa waktu beliau tinggal sebentar lagi, lebih baik fokus pada kinerja agar pada saat nanti menyelesaikan masa tugasnya itu betul-betul ya, artinya soft landingnya itu memang betul-betul bagus, mulus ya. Nah ini yang penting. Misalnya saat ini penanganan bencana, fokus di situ, lalu kerahkan semua kekuatan yang ada, karena presiden sebagai leader menurut saya dalam penanganan bencana dan sebagainya. Nanti publik ya peduli apa kita dengan politisi, memang di tahun politik kan memang mencari celah. Namanya juga tahun politik, sebentar lagi kontestasi pemilu, pilpres ya, pasti akan melihat dari perspektif yang negatif. Tapi menurut saya yang paling penting adalah SBY ketika dia membangun pencitraan bukan di mata politisi lawan-lawan politiknya, tapi kepada semua masyarakat. Masyarakat yang 60% dulunya mempercayakan kepada SBY, nah ini yang harus di-maintain menurut saya. Lalu kemudian ketika SBY selesai, maka pencitraannya akan menjadi baik. Kita lihat bagaimana babak dari drama somasi ini selanjutnya seperti itu. Baik, Pak Heri, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam, Pak.